Kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Selamat malam. Di sini saya, Taruna tingkat 3, Politeknik Imigrasi, nama Abraham Hussein Batar Galung, NRT 2022.2525.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Di sini saya akan membahas terkait topik yang sedang hangat mengenai evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Pertanyaannya, siapkah kita? Belakangan ini muncul wacana tentang rencana evakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Isu ini dimulai sejak pernyataan Bapak Prabowo beberapa bulan lalu. Isunya sangat cepat menyebar. Sebagian menyambut dengan empati, sebagian lagi khawatir soal dampak sosial, ekonomi, bahkan keimigrasian. Sebagai Taruna, saya akan membahas isu ini melalui secara lebih rasional dan netral. Kalaupun benar-benar terjadi, apa tantangan yang akan kita hadapi sebagai bangsa Indonesia, terutama dari sisi keimigrasian dan kesiapan nasional. Indonesia memang punya sejarah panjang dalam membantu Palestina. Secara politik tidak punya hubungan diplomatik langsung dengan Israel, tapi selalu menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina. Jadi, kalau ada rencana evakuasi itu, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Adapun hal tersebut sejalan dengan semangat solidaritas kemanusiaan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 tentang kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Tapi, langkah kemanusiaan juga harus diikuti dengan kesiapan administratif dan keamanan nasional. Dan disinilah peran keimigrasian sangatlah penting. Dalam konteks hukum Indonesia, warga asing yang masuk, termasuk pengungsi, tetap harus melalui prosedur keimigrasian. Pertanyaannya, apakah mereka akan berstatus pengungsi sementara, korban evakuasi kemanusiaan, atau pemukim tetap? Karena status itu menentukan hak mereka untuk tinggal, bekerja, dan mendapat perlindungan hukum. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tapi tetap menampung ribuan pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, dan negara lain lewat kerjasama dengan UNHCR dan IOM. Artinya, kalau evakuasi Gaza ini benar terjadi, kemungkinan besar mekanismenya akan melibatkan lembaga internasional, bukan murni kebijakan domestik. Bagaimana kesiapan Indonesia dari sosial sampai ekonomi? Indonesia saat ini sedang berjuang menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi, inflasi pangan, dan lapangan kerja yang terbatas. Jadi, menerima 1.000 pengungsi bukan sekedar soal tempat tinggal, tapi juga soal integrasi sosial dan keberlanjutan. Apakah mereka akan ditempatkan di lokasi tertentu? Siapa yang akan menanggung hidup mereka? Dan bagaimana mencegah gesekan sosial di masyarakat lokal? Semua ini perlu disiapkan dengan matang supaya semangat kemanusiaan tidak berubah menjadi beban sosial. Sebagai Taruna, saya melihat wacana ini bukan sekedar hitam dan putih. Membantu korban perang itu mulia, tapi harus disertai dengan sistem yang kuat agar tidak menimbulkan masalah baru. Indonesia bisa jadi tempat pelindungan, asal kemanusiaan dan kebijakan berjalan seimbang. Karena pada akhirnya kemanusiaan itu universal, tapi tanggung jawabnya tetap nasional.